Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dengan NIM 19310210005 dari Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arthropoda, yaitu pada mata kuliah Zoologi Invertebrata. Arthropoda berasal dari dua kata, yaitu arthros yang artinya potongan atau ruas dan podos yang artinya kaki. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Taksonomi dari arthropoda yaitu superkerajaan Eukaryota, kerajaan Animalia, superfilum Esdisozoa, filum Arthropoda. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari arthropoda. Yang pertama yaitu bilateral simetris, memiliki 3 lapisan sel. Tubuh umumnya berluas-luas dan bersatu yang terdiri dari kepala, dada, dan abdomen yang jelas atau bersatu. Yang kedua, memiliki apendage satu pasang setiap buahnya atau somit, atau tidak ada, masing-masing dihubungkan dengan sendi. Yang ketiga, memiliki exoskeleton yang terbuat dari chitin. Sebagai hasil sekresi epidermis, melakukan eklisis pada interval tertentu. Yang keempat, alat pencernaannya yaitu komplit. Arthropoda terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, kemudian terakhir di anus. Mulut diadaptasikan untuk mengunyah atau menusukkan di bagian ujung. Yang kelima, itu sistem peredaran darahnya terbuka. Darah akan kembali ke dalam jantung melalui rongga tubuh atau hemocoel. Sistem arteri semakin. Karakteristik yang keenam yaitu respirasi melalui insang. Sistemnya trakea, paru-paru baku, dan permukaan tubuh. Yang ketujuh, arthropoda ini bersifat gonokoris, yaitu sudah dapat dibedakan antara jantan dan betina. Reproduksi hewan ini dilakukan secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan melakukan parthenogenesis atau terjadi reproduksi tanpa pembuahan oleh hewan jantan, dan paedogenesis atau terjadi reproduksi pada individu yang muda, yaitu pada larva. Karakteristik yang kedelapan itu sistem sarafnya dengan ganglia supra atau ganglia supra esophageal yang dihubungkan ke tali saraf atau nephron yang meluas di sepanjang tubuhnya dengan ganglion dan sepasang tali saraf lateral di setiap ruasnya. Yang kesembilan, umumnya berumur dua, fertilisasi umumnya internal. Pada beberapa krustasea atau krustasea parthenogenesis. Yang ke-10 yaitu organ sensorik berupa antena, rambut, mata majemuk, dan status. Nah, di sini ada struktur dari tubuh arthropoda. Tidak ada silia, adanya sistem peredaran darah lakunal, kurangnya sekat intersegmental, berkurangnya kulum, alat reproduksinya yang terpisah, adanya exoskeleton dari chitin, adanya appendages yang berluas-luas, adanya mata majemuk. Ini struktur tubuh ini mencakup dari karakteristik. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari arthropoda. Yang pertama yaitu krustasea atau sejenis udang-undangan. Yang kedua, insekta atau serangga. Nah, yang ketiga ada arasinida atau laba-laba. Yang keempat ada silopoda, yaitu sejenis kelapa. Dan yang kelima ada diploda atau kaki seribu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan menerangkan mengenai krustasea dan insekta. Nah, apa sih krustasea? Pada umumnya, hewan ini adalah hidup di air kecuali kucing kayu, dan karakteristiknya adalah memiliki tambahan biofus, termasuk dalam krustasea. Contohnya seperti lobster, kepiting, teriping, udang, dan banyak lagi. Karakteristik dari krustasea yang pertama ada apa sih? Yang pertama yaitu ada sistem pencernaan krustasea dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sisa metabolisme akan diekspresikan melalui sel api. Yang kedua yaitu pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya.
Dan yang ketiga, sistem saraf krustasea disebut sebagai sistem saraf tangga tali, di mana ganglion kepala berhubungan dengan antena mata dan statostitas. Yang keempat, bernapas dengan insang. Sistem peredaran darahnya terbuka, pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, ini ada ciri-ciri dari krustasea. Yang pertama, kepala memiliki 2 pasang antena, 1 pasang mandibula dan 2 pasang maksilia. Kepala dan dada sering ditutupi oleh kerapak. Pada golongan udang, di bagian toraks terdapat 5 pasang kaki jalan. Abdomennya memiliki 5 pasang slilet. Apendages bervariasi dan umumnya bercabang 2 atau birambol. Memiliki insang, terdapat 1 atau 2 pasang kelenjar hijau dan memiliki saluran malfizi. Alat pencernaannya sangat sempit. Terdapat jantung yang terletak dalam rongga perikardium. Jenis kelaminnya yaitu terpisah. Parthenogenesis terdapat pada beberapa Brachiopoda dan Cladocera. Sistem saraf terdiri atas ganglion supraesophagus dan masih banyak lagi. Penghubungnya yaitu ganglion subesophageal, nerve cord, ganglion ruas, dan fisiologi krustasea. Kita rangkum dari yang tadi ya. Yang pertama itu respirasinya menggunakan insang, sekresi kelenjar hijau, alat pencernaan makanannya komplit, holozoik atau saprozoik. Sistem reproduksinya yaitu generatif berupa berumah 2, fertilisasi internal, tidak memiliki. Nah, di sini ada struktur dan fungsi dari tubuh krustasea. Yang pertama, secara cephalothorax atau kepala dan dada yang menyatu. Bagian cephalothorax dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas atau karapas dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit atau yang sering kita dengar dengan helipad dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, di cephalothorax juga terdapat sepasang antena, rahang atas dan rahang bawah. Nah, yang kedua, ada abdomen, di mana abdomen ini perut atau badan belakang. Nah, sementara pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang dan di bagian ujungnya terdapat. Nah, ini dia struktur tubuh krustasea. Tadi kita bagi jadi 2 ya, ada cephalothorax dan ada abdomen. Nah, di cephalothorax kita bisa menemukan otot majemuk, karapak, terus kaki jalan. Dan pada bagian abdomen, bagian ujungnya yaitu kita bisa menemukan perut, kaki renang, salvon oropoda. Nah, klasifikasi dari krustasea dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Remipedia, kedua Brachiopod, ketiga Ostracoda, keempat Cephalocarida, kelima Maxillopoda, dan keenam Remipedia merupakan udang purba hidup di perairan yang gelap. Tubuh Remipedia berukuran sekitar 30 mm, terdiri atas kepala atau sepal dan dada yang memanjang atau terang dengan 32 ruas. Ruas tubuh yang pertama bersatu dengan kepala, sedangkan ruas terakhir bersatu dengan telson atau ruas terakhir tubuh krustasea. Kepala ditutupi pelindung dan memiliki tonjolan preantennula sebagai indera peraba. Remipedia ini memiliki alat sangat tajam dan beracun sebagai jarum injeksi dan berenang dengan punggung sebagai landasan. Kemudian, hanya terdapat 22 spesies Remipedia pada umumnya ya. Contohnya ini. Nah, di sini ada contoh dari Remipedia. Selanjutnya yang kedua ada Brachiopod. Nah, Brachiopod ini hidup di air tawar. Jumlah segmen tubuh dan apendage yaitu bagian-bagian tubuh luarnya sangat bervariasi. Maksilat bereduksi atau tidak ada. Memiliki kaki berbentuk seperti daun, contohnya Artemisia salina, Rhepicodaris, Rhiniensis, dan Depia pulex. Ini contohnya ada Depia pulex ya. Yang ketiga ada Ostracoda. Ostracoda ini memiliki tubuh berukuran kecil, antara lain
yaitu 0,2 sampai 30 mm, berbentuk bulat atau lonjong. Ruas-ruas tubuh tampak tidak jelas. Memiliki antena yang sangat panjang sebagai alat untuk berenang. Ostracoda ini memiliki karapas berkeping dua yang menyatu di bagian dorsal dan menutup badan serta kepala. Karapas ada yang keras karena mengandung zat kapur dan setiap kali molting akan diganti dengan yang baru. Ostracoda merupakan hewan herbivora, karnivora, predator atau pemakan detritus. Nah, di sini ada contohnya yaitu Cylindrolebididae. 4 ada Cephalocarida. Cephalocarida ini merupakan udang-udangan kecil paling primitif yang masih hidup. Panjang tubuhnya yaitu sekitar 2 sampai 4 mm. Maksila atau rahang atas tidak berkembang. Pemakan detritus sebagai bentos di sedimen lumpur atau pasir laut dengan kedalaman hingga 1.500 meter. Berklimat temperate, terdapat 4 genus Cephalocarida. Nah, contohnya ini ya. Lyctila. Kemudian ada ini contohnya. Yang kelima ada Maxillopoda. Maxillopoda ini memiliki tubuh yang berukuran kecil kecuali teripit atau bernacle. Tubuh Maxillopoda pendek, terdiri atas bagian kepala yaitu memiliki 5 ruas, dada 6 ruas, perut 4 ruas, dan sebuah telson. Kepala dan dada ada yang bersatu, ada yang memiliki karapas dan ada yang tidak. Mata ada yang memiliki 3 mangkuk disebut yaitu noviliar eyes. Contohnya ini Cyclopicus pidatus dan Austromegabanus psittacus. Nah, yang keenam ada Malacostraca. Malacostraca ini memiliki tubuh yang terdiri atas 5 ruas kepala, 8 ruas dada, dan 6 ruas perut, kecuali Lepostraca yang memiliki 7 ruas dan sebuah telson. Karapas menutupi toraks atau reduksi, kepala dan dada bersatu membentuk cephalothorax. Malacostraca merupakan crustacea dengan jumlah anggota paling banyak, terdapat lebih dari 25.000 spesies. Malacostraca dibagi menjadi beberapa ordo. Nah, diantaranya ada Isopoda atau berkaki beragam. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, seperti yang digambar yaitu Gemalus. Contoh-contoh dari crustacea yang pertama nih ada Penaeus, bentuknya seperti ini. Kemudian ada Panulirus. Kemudian ada Squilla, Kensa, Uca. Nah, di sini di bawah ini ada yang menempel di karang. Di antaranya ada Balanus, bentuknya seperti ini, Lepas. Nah, kemudian kita melanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai insekta. Insekta yaitu serangga, disebut juga sebagai insekta yang dibaca sebagai insekta atau berasal dari bahasa Latin insectum yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian. Karena insekta ini yaitu serangga, sejenis serangga. Karakteristik dari insekta yaitu memiliki exoskeleton berketin. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. 3 pasang kaki yang terhubung ke toraks, memiliki mata majemuk dan sepasang antena. Merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran serangga relatif kecil. Struktur peredaran darah serangga adalah sistem peredaran darah terbuka. Dan semua serangga bertelur atau ovipan. Ini contoh-contohnya ya. Cirinya kepala, dada, abdomen jelas. Kepala dengan sepasang antena kecuali protula. Alat mulut diadaptasikan untuk mengunyah, menjilat, dan menggigit. Terdapat mandibula, maksila, dan labium. Toraks memiliki 3 pasang kaki, biasanya dengan 2 pasang atau 1 tidak ada dan bersayap. Abdomen terdiri atas 11 atau beberapa ruas dan bagian ujungnya termodifikasi
berekspresi sebagai genitalia, memiliki sistem trakea pada ujung anterior, usus belakang atau hindgut. Terdapat saluran Malpighi, terdapat jantung yang terletak dalam rongga perikardium. Sistem saraf mirip dengan krustasea. Alat pencernaannya kulit, jenis kelaminnya bisa. Fisiologi insekta, itu respirasinya tadi sistem menggunakan sistem trakea, ekskresinya melalui saluran Malpighi, sistem saraf mirip krustasea, alat pencernaan makanannya kulit atau holozoik atau saput. Nah, di sini ada anatomi serangga betina. Anatomi serangga betina itu yang pertama ada antena, kedua ocelli itu di bagian bawah, dan yang ketiga ada ocelli bagian atas. Yang keempat di sini ada mata majemuk. Kelima ada otak atau ganglia otak. Yang keenam ada dada depan atau protoraks. Yang ketujuh di sini ada pembuluh darah dorsal. Dan yang kedelapan saluran trakea atau ruas-ruas dengan spiraculum. Dan yang kesembilan di sini ada dada. Yang kesepuluh itu ada dada bagian belakang atau yang disebut dengan metatoraks. Kalau yang dada bagian depan itu ada mesotoraks. Nah, kemudian di sini yang ke-11 itu ada sayap depan. Ini yang ke-12 ada sayap belakang. Dan yang ke-13 di sini ada perut dari serangga atau insekta betina. Kemudian ini yang ke-14 ada jantung. Kemudian 15 ada ovarium. 16 ini di sini ada perut bagian belakang yang terdiri dari usus, rektum, dan hingga ke anus. Nah, nomor 17 ini anus. Yang ke-18 di sini ada vagina. Vagina serangga betina ya. Nah, yang ke-19 di sini ada berkas saraf atau ganglia perut. Ke-20 di sini ada saluran Malpighi. Saluran Malpighi ke-20. Dan ke-21 di sini ada tungkai dada. 22 cakar pengait. 23 ini dari sini sampai sini yaitu dinamakan dengan tarsus. Dan yang ke-24 ada tibia. 25 di sini ada femur. Dan 26 ada trocenter. 27 di sini ada perut depan. 28 ganglion dada. 29 ini ya, itu terdapat di bagian kaki, itu yang disebut dengan kosta. 30 ini di sini ada kelenjar ludah. 31 ganglion. Dan yang terakhir 32 ini adalah mulut dari serangga betina. Nah, pada anatomi serangga betina ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang A atau bagian depan itu disebut dengan kepala atau kapus. Nah, bagian yang tengah, yang kedua atau B di sini bagian dada yang disebut dengan toraks. Dan yang ketiga bagian belakang ini disebut dengan bagian perut atau abdomen. Toraks dada dibagi menjadi 3 segmen. Tadi kita bahas ya. Nah, ada 3 segmen. Pertama ada protoraks atau bagian depan. Terdapat sepasang kaki jalan dan kadang-kadang ada sepasang sayap. Yang kedua ada mesotoraks atau bagian tengah. Terdapat sepasang kaki jalan dan kadang-kadang ada sepasang sayap juga. Nah, yang ketiga yaitu ada metatoraks atau bagian belakang. Terdapat sepasang kaki jalan. Nah, ini bagian dada ini tadi kan kita bagi anatomi serangga ini dibagi menjadi 3. Bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Nah, bagian dada ini dibagi menjadi 3. Ada protoraks bagian sini, yang kedua ada mesotoraks, dan yang ketiga ada metatoraks.
Pada serangga terdapat beberapa bentuk jenis mulut. Seperti gambar yang pertama, ini tipe serangga pengunyah. Bentuknya seperti ini. Yang kedua, tipe serangga penghisap atau penjilat. Contohnya seperti kupu-kupu. Nah, yang ketiga ada tipe serangga penghisap. Di sini contohnya seperti nyamuk. Bentuk mulutnya seperti ini. Nah, yang keempat ada tipe serangga penghisap atau penusuk. Contohnya seperti lebah. Tipe serangga penghisap penusuk sama ya. Nah, di dalam serangga juga atau insekta itu terdapat bentuk sayap yang berbeda-beda. Bentuk-bentuknya seperti ini pada kupu-kupu. Ini beda-beda ya, dan fungsinya tuh sama untuk terbang. Kemudian ada jenis-jenis antena. Nah, jenis-jenis antenanya yaitu seperti ini. Yang pertama itu ada filiform. Yang kedua Cetaceus. Ketiga monofiliform. Yang keempat ada Clavatus. Kemudian ada Ceratus, ada Capitatus, Aristatus. Mohon maaf, ini ada Geniculatus, Lamelatus, Pectinatus, Aristatus, Pilatus, dan yang terakhir seperti ini yaitu Plumos. Jenis-jenis kaki pada serangga itu ada 5, gambarnya seperti ini. Nah, ada tipe dari metamorfosis serangga. Yang pertama ada tipe ametabola, yang kedua ada tipe sempurna, dan yang keempat ada tipe tidak sempurna. Metamorfosis serangga yang pertama yaitu ametabola. Ametabola ini yaitu golongan serangga ini sejak menetes atau instar pertama bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis pada metamorfosis serangga dengan ametabola. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama. Contohnya yaitu serangga yang tidak bermetamorfosis antara lain ordo dari Bisanura dan ordo Collembola. Nah, ini contoh metamorfosis serangga yaitu pada ametabola pada ekor gunting. Jadi dari sejak lahir ini sudah membentuk menyerupai ametabola yang dewasa, hanya yang membedakannya itu dari ukurannya saja. Yang kedua ada metamorfosis serangga tidak sempurna atau sederhana, di mana terdapat tahap pembentukan kepompong terjadi pada ordo Odonata atau capung. Nah, kalau ini yang tidak sempurna itu tidak terdapat tahap pembentukan kepompong. Jadi dari telur langsung menjadi naiad, kemudian jadi malting, lalu menjadi dewasa. Seperti ini. Dan ada metabolisme serangga yang sempurna. Perbedaan yang mencolok pada metamorfosis sempurna adalah adanya tahap pembentukan kepompong. Nah, contohnya terjadi pada ordo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Hymenoptera. Di sini ada gambar metamorfosis sempurna pada serangga, yaitu pada ordo Lepidoptera. Nah, contohnya ini, dari telur itu akan langsung menjadi larva. Dari larva akan menjadi pupa. Kemudian dari pupa akan menjadi malting, selanjutnya menjadi dewasa. Jadi yang membedakan antara metamorfosis tidak sempurna dengan yang sempurna yaitu terdapat pada pembentukan kepompong. Apabila pada metamorfosis serangga yang tidak sempurna itu tidak mengalami pembentukan kepompong, sedangkan pada metamorfosis serangga sempurna itu terdapat peran serangga. Yang pertama sebagai organisme pembusuk dan pengurai termasuk pengurai limbah. Kemudian serangga juga sebagai objek estetik
estetika, dan wisata seperti kupu-kupu, kumbang, dan yang berwarna-warni. Itu kan menambah estetika bagi wisatawan ya. Kemudian bermanfaat pada proses penyerbukan maupun sebagai hama tanaman. Jadi serangga ini juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan yang berbunga. Kemudian pakan hewan sebagai pakan hewan atau bulu yang bernilai ekonomis tinggi sebagai penghasil madu dari genus Apis. Menjaga keseimbangan ekosistem di alam karena serangga termasuk salah satu dari rantai makanan. Jadi peran dari serangga ini itu sangat banyak ya, baik itu bagi manusia, alam maupun untuk kehidupan seperti di kegiatan ekonomi misalkan. Klasifikasi insekta. Terdapat dua subkelas. Yang pertama ada subkelas Apterygota dan yang kedua ada subkelas yang pertama yaitu Apterygota. Terdapat ordo Collembola. Ordo ini memiliki antena yang berkuku-kuku, mempunyai ekor atau purpura seperti pegas yang dapat digunakan untuk melompat. Bagian yang mirip sapu yang terdapat pada bagian ventral di sisi pertama segmen abdomen. Contohnya ini Entobobria laguna. Ordo yang kedua pada subkelas Apterygota yaitu Tisanura, yaitu memiliki antena yang panjang. Contohnya Lapisma saccharina. Kemudian subkelas yang kedua yaitu Pterygota. Pterygota ini memiliki subkelas yang banyak ya. Nah, di sini ada Diptera, contohnya Musca domestica. Yang kedua ada ordo Orthoptera, yaitu termasuk hewan herbivora. Namun ada beberapa spesies sebagai predator. Contohnya seperti Malanga nigricornis. Yang ketiga ada ordo Lepidoptera. Ketika fase larva memiliki tipe mulut sebagai pengunyah, sedangkan ketika imago memiliki tipe mulut yaitu penghisap. Contohnya Papilia lemon. Yang keempat ada ordo Hemiptera, yaitu memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya Leptocoryza acuta. Yang kelima ada Homoptera. Contohnya Babycicada septanensis. Ada ordo Isoptera. Contohnya Epicothermus clavites. Ketujuh Hymenoptera atau contohnya spesiesnya yaitu Vespa maculata. Yang kedelapan ada Neuroptera, merupakan ordo serangga tertua yang bermetamorfosis sempurna. Contohnya Neuroptera. Kesembilan ada Coleoptera, yaitu memiliki tipe mulut pengunyah dan termasuk hewan yang herbivora. Contohnya Calandra olivae. 10. Odonata memiliki tipe mulut pengunyah. Contohnya contoh spesiesnya ada Anax junius. Nah, dari klasifikasi insekta yang kedua atau subkelas Pterygota ini terdapat 10 ordo dan di sini spesies yang tercantum yaitu hanya salah satu saja. Nah, sumber yang saya dapatkan untuk membuat penjelasan ini yaitu di sini ada beberapa, bisa dibaca. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya memiliki moto yang pertama, jadilah orang yang bermanfaat.